Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil resum jurnal Marine Geology terkait dengan Autonomous Underwater Vessel dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang, serta kontribusinya untuk kemajuan geosains kelautan. Kita ketahui bersama bahwa bumi kita sebagian besar adalah perairan, terutama perairan laut. Hal ini memicu para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian tentang kelautan, baik permukaan, air, dan juga dasar perairannya, atau yang dikenal dengan geosains kelautan. Teknologi yang digunakan juga semakin canggih, tanpa awak, artinya tanpa orang yang ada di dalamnya, kemudian dapat menjangkau lebih dalam. Dahulu, eksploitasi bawah laut lebih terbatas pada permukaan. Ini sekarang sudah mulai canggih, dan yang akan datang tentu akan semakin hebat dengan peralatan yang juga semakin canggih. Sistem otonomi laut juga memiliki dan meningkatkan jangkauan aplikasi di sektor pertahanan, kemudian sektor industri dan kebijakan, sektor politik, ekonomi, dan juga tidak kalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Pengertian dari Autonomous Underwater Vessel yaitu wahana bawah air tanpa awak untuk menjalankan misi tertentu. Di sini misi tertentu adalah misi tentang perikanan dan kelautan serta geosains kelautan, di mana alat yang digunakan seperti yang tampak pada gambar, seperti kapal selam yang dilengkapi dengan berbagai macam sarana untuk memetakan, memotret, dan mendokumentasikan hal yang berkaitan dengan geosains kelautan. Aplikasi IUV dalam geosains kelautan. IUV telah diarahkan pada studi di berbagai geosains laut. Awalnya difokuskan pada pemetaan dasar laut, tetapi baru-baru ini diperluas ke pengukuran geokimia dan oceanografi kolom air, serta beberapa penggunaannya antara lain adalah untuk mendeteksi vulkanologi dan hidrotermal. Tentu ini sudah menjangkau lebih luas. Kemudian yang kedua, melihat fitur pelolosan cairan dan ekosistem kemosintetik. Kemudian yang ketiga, pemetaan habitat bentik, habitat yang ada di dasar perairan. Kemudian yang keempat, memetakan morfologi dasar laut yang terkait dengan dataran, lembah, dan juga bukit yang ada di laut. Tentu kita bisa melihat di berbagai literatur bahwa laut yang atasnya itu nampak datar, ternyata di dalamnya menyimpan berbagai macam bentuk morfologi, sehingga ini perlu untuk diteliti oleh para ilmuwan. Dan tentu karena jangkauannya terlalu dalam, maka digunakan alat, di antaranya adalah IUV. Ya. Kemudian penggunaannya atau aplikasinya yang pertama adalah untuk vulkanologi dan hidrotermal pada kapal selam. Ini gambar yang dihasilkan dari pemetaan peta Ciboron MBS dari McCammon Spreading Center ditumpangkan pada latar belakang batimetri GIPCO regional yang menunjukkan struktur umum keretakan sisipan. Peta menunjukkan lokasi McCammon Spreading Center relatif terhadap Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia. Ini artinya salah satu hasil dari pemotretan atau gambaran yang dihasilkan dari alat tersebut. Kemudian fungsi yang kedua, untuk mendapatkan fitur pelolosan cairan dan ekosistem kemosintetik. Nah, tampilan pada gambar ini meminimalisir kesalahan yang berkaitan dengan The Wolseley atau Mound di kedalaman 900 meter di Teluk Meksiko. Artinya gambar yang sudah diambil kemudian ditampilkan. Kemudian yang ketiga, pemetaan habitat bentik. Ini juga diambil dari dasar perairan. Data survei AutoSub 6000 dari Perkupin Industrial Plain Atlantik Timur menghasilkan data beberapa poin, di antaranya mampu untuk mendeteksi sekaligus mengambil gambar
biota bentik yang ada di perairan yang dijadikan objek untuk penelitian. Yang keempat, morfologi dasar laut terkait dengan dataran, lembah, dan bukit di laut. Ini gambar yang dihasilkan, gerusan raksasa dan endapan tepi sungai berbatasan dengan Channel Wide Location Map ya. Ini menunjukkan data MBS 3 dimensi yang dikirim melalui Big Canyon Channel Teluk Utara Australia. Ya, ini salah satu juga dari fungsi dari alat AUF tadi itu untuk memetakan dasar laut. Nah, gambar akhirnya adalah informasi pada peta batimetri dasar laut utara Bosporus menunjukkan saluran dasar laut besar yang dimodifikasi dari Flood et al. 2009. Ini nampak garis survei ditampilkan dalam warna putih. Ya, ini sudah ada gambar yang bisa didapatkan sekaligus sudah diolah untuk memberikan informasi kepada para peneliti. Kemudian aplikasi masa depan dari AUF ini adalah yang pertama new drivers atau driver baru. Kemudian yang kedua new vehicles atau kendaraan baru. Yang ketiga new sensors atau sensor baru. Dan new approach to risk, reliability and AUF management. Pendekatan baru untuk resiko, keandalan dan manajemen AUF. Driver baru, ada banyak penelitian ilmiah baik di sektor industri, politik, dan ekonomi yang menggunakan driver baru yang untuk akan memastikan bahwa permintaan untuk AUF di geosains kelautan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut di masa depan. Dalam domain ilmiah sekarang ada dorongan konstan untuk pemetaan dan pencitraan resolusi data yang lebih tinggi, khususnya di perairan dalam, di mana akses ke data tersebut tersedia pada wawasan baru ke dalam berbagai proses geologis, khususnya vulkanik dan sedimentologis. Pelaku industri terdorong untuk lebih dalam menggali sektor hidrokarbon dalam air yang tentunya mengandung banyak hal penting di masa yang akan datang. Yang kedua, kendaraan baru. Ini lebih mengacu pada alat pembawa, karena adanya driver baru untuk penggunaan AUF telah meningkat, maka demikian juga keragamannya ya, jenis kendaraan, maka beberapa kendaraan telah dikembangkan kemampuan melayang di air. Ya, ini tentu yang membawa kapal selam dengan berbagai macam modifikasi dan peningkatan teknologinya. Yang ditargetkan penggunaan juga pada penggunaan militer atau pemeliharaan infrastruktur produksi hidrokarbon. Ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dari AUF tersebut bekerja. Sensor baru, sebagian besar persyaratan pemetaan dasar laut telah dipenuhi melalui pengembangan AUF MBIS, SSS, dan sistem SPP yang dapat digunakan pada AUF, didukung oleh fotografi dasar laut. Oleh karena itu, perkembangan sensor baru cenderung berfokus pada pemantauan kolom air, penempatan pertama di sensor biokimia pada AUF ya, pada tahun 2000. Dengan LC Autosop AUF dilengkapi dengan mangan terlarut in situ penganalisa yang mampu menunjukkan hasil yang lebih baik. Ini tentu peralatan-peralatan pendukung di masa yang akan datang itu akan jauh lebih baik lagi. Pendekatan baru tentang resiko, keandalan, dan manajemen. Ada persyaratan yang berkembang meningkatkan keandalan AUF di sektor ilmiah karena tingginya nilai keadaan, maka harus dipesan lebih dahulu. Sehingga data yang diperoleh harus segera digunakan. Artinya simbiosis atau penggunaan yang saling beriringan. Seiring meningkatnya penggunaan AUF di masa depan, juga akan ada permintaan yang lebih besar untuk kejelasan seputar masalah hukum dan izin diplomatik. Persyaratan ini akan berbeda untuk pengguna yang berbeda, yaitu penelitian ilmiah kelautan, pengumpulan data militer, dan survei komersial. Artinya, setelah ada data-data terkait dengan informasi bawah laut, maka tentu pengguna dari data itu akan berbeda, baik dari militer ataupun komersial ataupun ilmiah, sehingga ini juga memberikan pola-pola manajemen yang bagus sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.
Berkesimpulannya, pengadaan dan penggunaan wahana untuk memantau dan memetakan lautan semakin dibutuhkan, terlebih dalam bidang geosains kelautan. Wahana berupa Autonomous Underwater Vehicle atau AUV menjadi salah satu jawaban dari kebutuhan tersebut. Ketika dikombinasikan dengan driver baru seperti Marine Protect, pemantauan area dan survei lokasi untuk instalasi terbarukan lepas pantai, jelas bahwa AUV akan terus memainkan peran yang sangat penting, terutama peran dalam eksplorasi dan eksploitasi pemantauan lautan. Demikian pemaparan dari resume jurnal kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih kepada Bapak Arif Darmawan selaku pengampu mata kuliah Geografi Informasi Sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.